Assalamualaikum Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama Deliana dalam pembuatan tugas PPG PAI Daljat LK5, yaitu materinya tentang penyusunan modul ajar berbasis PBL. Materi yang akan dipakai ketika membuat modul ajar ini adalah tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang pertama itu ada tentang informasi umum, yaitu tentang identitas modul, nama penyusun itu Deliana, Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tanjung Raya, kelas atau fasenya itu kelas 11 fase F, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kemudian untuk prediksi alokasi waktu itu 4 kali 45 menit atau 4 kali pertemuan. Nah, tahun penyusunan itu tahun 2024-2025. Nah, kemudian ada kompetensi awal, itu peserta didik telah mampu membaca dan menulis Al-Quran. Untuk P5 dan PPRA, yang pertama itu beriman dan bernalar kritis, kemudian tasamuh dan tawassut. Kemudian sarana dan prasarana yang digunakan yaitu Al-Quran dan Infocus. Kemudian target peserta didiknya yaitu peserta didik tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar, tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan model pembelajaran yang dipakai untuk modul ini yaitu tentang model pembelajaran problem based learning. Kemudian kita masuk untuk komponen inti. Poin A itu tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat membaca dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait tentang berpikir kritis. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi ketentuan tajwid surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis yang terkait dengan berpikir kritis. Yang ketiga, peserta didik dapat menerjemahkan perkata surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait dengan berpikir kritis. Kemudian yang keempat itu peserta didik menjelaskan kandungan surat Ali Imran ayat 190-191 dan surat Ar-Rahman ayat 33 tentang berpikir kritis. Dan yang kelima, peserta didik dapat mempresentasikan pesan-pesan Al-Quran dan hadis tentang pentingnya berpikir kritis. Yang terakhir itu membiasakan sikap rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Kemudian poin B-nya itu tentang pemahaman bermakna. Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada pertanyaan pemantik, ini nanti akan ditampilkan video. Setelah itu kegiatan pembelajaran pertemuan pertama itu yang pertama ada pendahuluan, itu kira-kira 15 menit. Ya, yang pertama guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Kemudian ada perwakilan peserta didik untuk memimpin doa. Guru menanyakan kabar peserta didik dan mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, peserta didik melakukan tadarus Al-Quran selama 5 menit yang dipimpin oleh ketua kelas. Guru meminta peserta didik untuk membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dengan tartil beserta terjemahannya. Setelah itu, guru memberikan persepsi tentang cara membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Setelah itu, guru memberikan gambaran tentang cara membaca yang benar sesuai tajwid surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi, yaitu cara membaca yang benar surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian kita masuk lagi ke kegiatan inti. Ini durasinya ada 105 menit. Yang langkah pertama itu orientasi masalah. Guru melakukan tes membaca
surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian guru mendorong peserta didik untuk berlatih membaca Al-Qur'an agar terbiasa membaca Al-Qur'an dan hadis dengan memindai kode QR dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMK kelas 11 dari PT Penerbit Erlangga halaman 2 dan 7. Kemudian guru memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik terkait permasalahan cara membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian untuk langkah kedua, mengorganisasi peserta didik. Yang pertama, peserta didik dibagi dalam kelompok sesuai dengan hasil tes yang telah dilakukan. Kemudian peserta didik diminta untuk melakukan kegiatan aktivitas mandiri dan ruang kolaborasi. Kemudian langkah ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Guru meminta peserta didik dalam kelompok untuk berlatih mengidentifikasi hukum tajwid yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian guru meminta peserta didik dalam kelompok untuk mengidentifikasi arti perkata surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian yang berhubungan dengan hadis yang terkait. Kemudian guru berkeliling untuk melihat kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam kelompok masing-masing. Setelah itu guru memberikan bantuan terbatas apabila ada peserta didik atau kelompok yang mengalami kesulitan. Kemudian langkah keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama, guru meminta dengan sukarela perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hukum tajwid yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 48. Kelompok lain diminta untuk menanggapi dan memberikan argumen. Kemudian guru meminta perwakilan kelompok lain untuk mempresentasikan arti perkata surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Kelompok lain diminta kembali untuk menanggapi dan memberikan argumen tentang apa yang dipresentasikan. Langkah kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yaitu guru meminta semua peserta didik untuk saling melakukan apresiasi terhadap peserta didik atau kelompok yang telah sukarela mempresentasikan hasil diskusi dan bagi peserta didik yang sudah terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian guru memberikan penguatan apabila ada jawaban peserta didik yang kurang sesuai. Kemudian yang ketiga ada kegiatan penutup. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu cara membaca dan menghafal surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian guru mengkonfirmasi materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, kemudian kita masuk ke poin E, itu tentang asesmen atau penilaian. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa terhadap materi ajar yang dipelajari. Nah, jadi di sini ada beberapa aspek yang akan dinilai. Yang pertama itu aspek sikap, teknik penilaiannya observasi selama kegiatan belajar, bisa dengan penilaian antar teman, penilaian diri. Kemudian ada bentuk instrumennya, catatan dalam jurnal guru, rubrik penilaian antar teman apabila itu diperlukan. Kemudian untuk aspek pengetahuan itu penugasannya, tugas individu disuruh peserta didik ini untuk menyalin atau menulis surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, ini ada rubrik penilaiannya, itu rubrik penilaian tugas individu. Kemudian ada tes tulis, ada kunci dan skor penilaian. Kemudian untuk keterampilan, unjuk kerja, presentasi hasil diskusi, ada praktik membaca dan menghafal surat Ali Imran, portofolio, catatan semua aktivitas keagamaan baik di sekolah, rumah, dan masyarakat. Kemudian untuk produk kaligrafi, Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, di sini rubrik penilaian presentasi, ada rubrik penilaian membaca dan menghafal. Kemudian catatan semua aktivitas keagamaan dan rubrik penilaian kaligrafi surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, apabila nilai peserta didik belum mencapai KKM maka diadakan remedial. Nah, jadi intinya di sini adalah apabila nilai peserta didik itu masih di bawah KKM maka peserta didik diberikan lagi kesempatan untuk remedi dalam pembelajaran PAI ini.
Kemudian apabila nilai peserta didik sudah mencapai KKM, maka dilakukan pengayaan. Nah, di sini ada contoh format remedial. Ada kompetensi dasarnya apa, indikatornya apa, kemudian jenis tugas yang diberikan untuk remedial, kemudian bagaimana tindak lanjut, kemudian tempat di mana dilakukan dan alokasi waktu. Kemudian penilaian keterampilan, adapun penjelasannya yang pertama itu penilaian sikap, berikhtiar secara maksimal untuk meneladani Rasulullah, meskipun dosanya sudah diampuni oleh Allah, beliau tetap beribadah sampai bengkak-bengkak kakinya. Nah, di sini Ananda disuruh untuk menjawab S itu setuju, RG itu ragu-ragu, TS itu tidak setuju. Kemudian peserta didik disuruh untuk memberikan alasannya itu apa. Ini contoh dari penilaian keterampilan. Kemudian di sini ada tabel penilaian, ada skor maksimalnya berapa, capaiannya, kemudian ada nomor soalnya, kemudian ada jumlah, kemudian untuk nilainya, dan seterusnya itu tentang predikatnya. Jadi nilai itu sama dengan skor pernyataan atau skor maksimal itu 4. Penilaian pengetahuan itu ada beberapa kunci jawabannya. Ini bisa kita lihat di layar. Kemudian untuk kriteria penilaian, satu soal benar itu skornya 10, kemudian 10 soal yang benar maka skornya itu adalah 100. Jadi nilai sama dengan jumlah skor. Kemudian untuk jawaban soal esainya juga sudah ada dilampirkan di slide ini. Kemudian untuk penilaian keterampilan itu ada instrumen penilaian praktik, membaca atau menghafal surat Ali Imran dan surat Ar-Rahman. Nah, ini ada nama siswanya siapa, kemudian berapa nilai tajwidnya, nilai tartil, kemudian makharijul hurufnya, kemudian ada nilai akhirnya. Jadi rubrik penilaian aspek praktik dalam bentuk membaca atau menghafal Al-Quran itu per individu atau per anak. Kemudian yang akan dinilai itu aspek tajwid. Kriterianya tidak melakukan kesalahan tajwid, skornya 4, melakukan 1-5 kesalahan tajwid itu skornya 3, melakukan 6-10 kesalahan tajwid skornya 2, melakukan lebih dari 11 kesalahan tajwid maka skornya itu adalah 1. Kemudian untuk tartil, baik itu skornya 3, cukup 2, kurang skornya itu adalah 1. Kemudian untuk makharijul huruf, tidak melakukan kesalahan makharijul huruf, poinnya itu skornya 3. Melakukan 1-5 kesalahan makharijul huruf itu skornya 2. Melakukan lebih dari 11 kesalahan makharijul huruf maka skornya itu adalah 1. Nah, penskoran nilai sama dengan jumlah skor. Nah, untuk pengayaan dan remedial, yang pertama remedial, cara yang dilakukan adalah melakukan bimbingan khusus bagi peserta didik yang belum tuntas atau mengalami kesulitan dengan materi yang diajarkan. Kemudian yang kedua, membuat tugas-tugas atau memberi perlakuan atau treatment secara khusus yang bentuknya penyederhanaan dari pembelajaran yang reguler. Bentuk penyederhanaan itu sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembelajaran disederhanakan. Sederhanakan juga cara penyajian, baik digunakan gambar, skema, model, grafik, maupun diberi tugas berupa rangkuman yang sederhana. Kemudian sederhanakan pula saat membuat soal atau pertanyaan yang diberikan. Kemudian waktu dan program remedial. Yang pertama, remedial diberikan hanya pada materi ajar atau indikator yang belum tuntas. Remedi dilakukan setelah mengikuti tes ulangan materi ajar tertentu atau sejumlah KD dalam satu kesatuan. Kemudian teknik pelaksanaan remedial, yang pertama penugasan individu diakhiri dengan tes lisan atau tertulis. Kemudian penugasan kelompok diakhiri dengan tes individu berupa lisan atau tertulis. Kemudian pembelajaran ulang diakhiri dengan tes individu tertulis jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedial lebih dari 50%. Kemudian untuk pengayaan, yang pertama itu yang akan dilakukan diberi bacaan tambahan bagi materi ajar tertentu, atau boleh juga dengan memberikan arahan yang harus dilakukan bagi temannya yang belum tuntas. Kemudian diberi tugas untuk melakukan analisis bacaan dan lain sebagainya. Setelah itu diberi soal-soal latihan tambahan yang bersifat pengayaan, dan guru dibantu dengan cara membimbing teman-temannya yang belum mencapai ketuntasan. Materi dan waktu program pengayaan adalah materi program pengayaan diberikan sesuai dengan capaian pembelajaran atau tujuan yang dipelajari. Boleh jadi juga berupa penguatan materi dan pengembangan materi.
Waktu pelaksanaan program pengayaan yang pertama itu sudah mengikuti tes atau ulangan capaian pembelajaran atau tujuan tertentu. Kemudian saat peserta didik tuntasnya lebih cepat dibanding dengan lainnya, maka dilayani dengan program pengayaan. Kemudian refleksi guru dan peserta didik, perlu ada upaya melakukan refleksi pembelajaran agar terdapat peluang untuk melakukan dialog akan berhasil tidaknya pembelajaran yang dilakukan. Kemudian ada untuk lampiran-lampirannya. Yang pertama, lampiran 1 itu LKDPD atau lembar kerja peserta didik. Aktivitas 1.1 itu aktivitas peserta didik. Yang pertama, setiap muslim harus memantapkan dirinya agar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian lakukan tes baca Al-Quran menuju tuntas baca Al-Quran. Caranya hasilnya kelas dibagi beberapa kelompok, sangat baik, baik dan kurang. Kelompok sangat baik dan baik harus membimbing rekannya yang masih kurang melakukan dan selesaikan kegiatan paling lambat selama 3 bulan dengan tetap berkonsultasi dengan guru pendidikan agama Islam atau pihak lain yang diberi amanah tentang itu. Aktivitas 1.2 amati gambar atau ilustrasi, dan nanti akan ditampilkan beberapa gambar atau ilustrasi. Kemudian peserta didik disuruh untuk memberikan tanggapan yang dikaitkan dengan materi ajar yang dipelajari. Kemudian aktivitas 1.3 yaitu peserta didik disuruh untuk memahami dan merenungkan artikel. Nanti artikelnya juga akan ditampilkan. Setelah itu aktivitas 1.4 peserta didik dibentuk kelas menjadi 3 kelompok. Lalu setiap kelompok mendapatkan submateri dari materi ajar yang dipelajari. Yang pertama membaca secara tartil, kemudian yang kedua menganalisis isi kandungan, yang ketiga itu menghafalkan dengan fasih dan lancar surat Ali Imran. Kemudian hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Untuk aktivitas 1.5, aktivitas peserta didik yaitu membaca dengan fasih dan benar surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Untuk aktivitas 1.6, peserta didik memperhatikan dengan cermat teks surat Ali Imran dari 190 sampai 191, kemudian membuat kajian dari aspek ilmu tajwidnya. Aktivitas 1.7 mencermati teks surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 per kata, kemudian dimaknai dari kata atau lafal dari ayat tersebut yang belum ada artinya. Untuk aktivitas 1.8 memahami dan merenungkan artikel yang akan ditampilkan. Kemudian aktivitas 1.9 itu membaca dengan fasih surat Ar-Rahman ayat 33. Aktivitas 1.10 memperhatikan dengan cermat teks surat Ar-Rahman, kemudian membuat kajian ilmu tajwidnya. Untuk aktivitas 1.11 mencermati teks surat Ar-Rahman kata per kata, kemudian memaknai dari kata atau lafal ayat tersebut yang belum ada artinya. Aktivitas 1.12 membaca berulang-ulang surat Ar-Rahman ayat 33 dan Ali Imran 190 sampai 191 menurut tajwid dan makharijul huruf sampai hafal. Untuk aktivitas 1.13 pekerjaan pribadi bukan kelompok, perintahnya itu membuat kaligrafi. Jadi peserta didik itu disuruh untuk membuat kaligrafi yang berhubungan dengan surat Ali Imran ayat 190 dan 191, kemudian surat Ar-Rahman ayat 33. Untuk lampiran kedua itu ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Ada isi kandungan surat Ali Imran ayat 190, 191 dan hadis terkait. Kemudian ada juga isi kandungan surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait. Setelah itu ada lampiran ketiga itu glosarium. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah lampiran keempat, itu tentang daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun modul ajar PAI kelas 11, yaitu materinya tentang berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sekian video pembelajaran untuk hari ini, yaitu tugas PPG Daljat LK5 tentang penyusunan modul ajar berbasis problem based learning. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.